Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NSTV Makassar, jauh sebelum BP POM menerbitkan list kosmetik yang diduga mengandung merkuri dan zat-zat berbahaya lainnya, Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, sudah dikenal sebagai tempat atau gudangnya kosmetik yang diduga ilegal, tanda kutip. Nah, sejak saat itu Makassar juga ditengarai memiliki berbagai macam merek kosmetik yang beberapa banyak diantaranya itu sudah terindikasi mengandung zat berbahaya. Namun ini juga menjadi perhatian dari Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, bagaimana lembaga ini mampu memberikan perlindungan hukum ya terhadap customer atau warga yang merasa dirugikan setelah menggunakan kosmetik ilegal ini. Untuk membahas lebih lanjut di studio NSTP saat ini telah hadir Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Bapak Ambose. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, sekilas tentang kosmetik yang banyak mengandung zat berbahaya ini Pak. Dari sudut pandang YLKI seperti apa Pak? Ya, sebenarnya fenomena ini yang dikeluhkan oleh baik yang melaporkan kepada kami dengan fenomena ini itu sudah 2-3 tahun terakhir sebenarnya ya. Terutama pada saat itu tadi fenomena yang muncul kan pada saat media-media sosial banyak memperlihatkan ya, perilaku masyarakat kayak flexing itu, dan di situ sudah ada beberapa masyarakat menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut itu. Hanya pada waktu itu kan biasanya kalau belum ada istilahnya apa ya, biasanya ada yang tidak ada yang melapor, tidak ada yang korban, itu belum bisa seperti itu. Nah sekarang akhirnya ini kan sudah ada apa ya, sudah masuk di ranah proses hukum dan sebagainya. Nah dari situ kita lihat sebenarnya kalau YLK itu kita melihat dari sisi perlindungan konsumennya, terutama dalam hal hak masyarakat, hak konsumen terkait dengan masalah informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang baik dan benar dan jujur ya. Terkait produk yang mereka gunakan. Benar dan jujur. Itu hak konsumen. Oleh karena itu kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan tersebut. Ya. Kewajiban pelaku usaha Untuk menyampaikan informasi tersebut. Produk informasi yang baik, benar dan jujur. Kemudian salah satu kewajiban adalah menyampaikan produknya, memproduksi itu, dan mengklaim sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, artinya produk-produk itu sesuai yang disampaikan bahwa ini tidak mengandung bahan berbahaya, aman untuk digunakan, kemudian dan sebagainya. Ya. Itu janji-janji yang harus ditepati oleh pelaku usaha. Ya. Dari sisi keterbukaan informasi yang seperti Pak Ambos katakan tadi, ya. Owner ya, saya berbicara owner yang dinyatakan tersangka ini Pak, dari kepolisian. 3 owner ini hampir setiap saat mempromosikan produknya bahwasanya ini aman, ini berlabel BP POM apa dan sebagainya, tapi pada kenyataannya itu jauh panggang dari api Pak. Lain yang dia publish, lain zat yang terkandung di kosmetik itu sendiri. Ya. Celakanya lagi Pak, ini bertahun-tahun nih kosmetik ini digunakan Pak. Kami yakin di NSTP yakin berdasarkan informasi yang kami peroleh ini sudah banyak perubahannya juga Pak. Dari sudut pandang ini bagaimana Pak YLKI menyikapi hal ini Pak? Berarti itu dari situ sudah ada pelanggaran undang-undang.
Karena Undang-undang nomor berapa Pak kalau misalnya? Undang-Undang nomor 8 tahun 99, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ya. Artinya ketika pelaku usaha menyampaikan produknya di pasar tidak sesuai dengan apa yang diklaim. Jadi ketika ditemukan di pasar bahwa produk itu misalnya mengandung merkuri, itu melakukan penipuan yang tidak jujur kepada konsumen. Dan ketika faktanya sudah ditemukan, itu sudah ada pelanggaran sebenarnya. Ini sudah jelas pelanggaran pidananya Pak ya? Sudah ada di undang-undang juga sudah ada, sudah ada juga sanksinya, hanya tapi menjual produknya kemudian menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Artinya misalnya kalau dia iklankan produknya ini tidak mengandung bahan berbahaya. Kemudian ketika ditemukan di pasaran kemudian juga di tempat produksinya ada seperti itu, berarti itu sudah pelanggaran sebenarnya. Artinya menipu konsumen karena memberikan informasi yang tidak benar seperti itu. Ya, setelah dilakukan uji klinik ya di laboratorium, salah satu dokter di Jakarta yang memblow up kasus ini Pak Ambo, itu sudah sebenarnya untuk menggunakan kata diduga itu tidak tepat lagi karena sudah ada hasilnya, sudah di status hukumnya juga tersangka. Nah, sejauh ini terkait produk-produk yang dinyatakan berbahaya ini Pak Ambo, kami katakan ini kosmetik beracun. Kalau bahasa kami di sini kosmetik beracun ini, bagaimana hingga saat ini apa ada warga yang datang melapor ke ILK merasa haknya sebagai customer ini, konsumen ini tidak dilindungi Pak? Kira-kira seperti apa? Nah ini yang menarik Pak, karena sampai saat ini belum ada yang melapor secara resmi ya. Secara resmi. Tapi yang curhat banyak. Oh, ya. Ini kan termasuk aduan juga Pak ya. Mungkin dia curhat tapi nggak mau diketahui oleh orang banyak. Identitasnya. Misalnya katakanlah dia jadi korban dari salah satu produk dan sebagainya, seperti itu. Ini sejak kapan ini mulai ada laporan-laporan? Sebenarnya fenomenanya itu setiap tahun, tapi ini 1-2 tahun terakhir ini banyak curhatannya berkaitan dengan itu tadi. Karena ada korelasi antara banyaknya produk muncul, kemudian tingkat blow up informasi tentang skincare dengan pola gaya hidup dan sebagainya, di mana dari sisi konsumen itu tingkat literasi terhadap produk itu masih rendah sekali. Jadi orang lebih banyak melihat bahwa sisi yang dipromosikan itu masalah murah, gaya hidup ya. Menjadi wanita yang maju, kemudian yang wanita yang global dan sebagainya, sehingga itu tadi sisi-sisi kritis untuk melihat bahwa produk itu apakah aman untuk dipakai dan sebagainya itu masih kurang sekali. Tapi sudah pasti ada warga yang mengeluh ya Pak ya dengan kondisi yang dialami setelah yang curhat itu. Jadi mereka tidak berani jadi curhatnya misalnya berdua atau bertiga aja. Ya. Kita akan bahas sekilas nanti Pak Ambo seperti apa isi curhatnya warga ini terhadap setelah aktif menggunakan kosmetik berbahaya ini Pak. Kita tahan dulu setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Poteria Spesial Podcast. Pak Ambo, informasi yang kami peroleh dari salah satu klinik kecantikan yang ada di Kota Makassar itu tidak sedikit yang datang ke klinik itu bukan untuk mempercantik diri Pak, tapi untuk mengobati flek-flek di wajahnya, hitam apa dan sebagainya. Dan dia mengakui bahwasanya saya punya muka seperti ini setelah menggunakan merek ini, merek itu apa dan sebagainya. Nah, di sisi ILKI sendiri Pak Ambo, kira-kira seperti apa sih keluhannya warga ini Pak? Ya, jadi saya tadi ada kata mengobati tadi ya. Sebenarnya dalam aturan dalam
mengiklankan suatu produk kosmetik sebenarnya itu tidak boleh ada kata-kata mengobati, karena itu sebenarnya bukan obat. Dia hanya misalnya bisa dia mengurangi atau apa, dan ada banyak kata-kata yang lain biasanya di iklan itu yang dilarang untuk disampaikan ke publik. Justru itu dalam media-media lain ya, misalnya promosi di media sosial, itu kadang-kadang dilakukan. Bukan artinya pemahaman masyarakat bahwa ketika dia memakai ini dia bisa langsung istilahnya kinclong, atau harganya murah dalam 2-3 hari itu langsung seperti itu. Nah, akibatnya tadi banyak yang jadi korban, tapi mereka tidak berani untuk melapor secara resmi. Tadi Pak Ambo mengatakan ada beberapa orang, ada banyak orang yang mengeluh ke YLKI, jadi, tapi curhatnya seperti apa begini, Pak? Kita kan ada kelompok-kelompok masyarakat konsumennya. Jadi yang misalnya kita biasa berdiskusi masalah-masalah apa saja. Nah, termasuk sebenarnya ini, misalnya kalau sudah ada misalnya merah-merah ya, atau mungkin ada hitam, plek hitam sebagainya. Nah, itu juga biasanya ini apakah memang pengaruh kosmetik atau ini hanya sementara aja. Jadi tingkat pengetahuan masyarakat bahwa apa ini dampak jangka pendek seperti itu kan, kalau jangka pendeknya seperti itu ya. Kemudian apalagi orang tidak jangka panjang kan bisa sampai ke kanker dan sebagainya, seperti bisa itu. membunuh janin dalam tubuh itu jangka si pemakai jangka panjangnya. Maksud saya begini Pak Ambo, banyaknya warga yang datang berobat ke klinik kesehatan, klinik kecantikan itu menandakan bahwasanya korbannya ini skincare jahat, ini skincare beracun ini banyak Pak di Makassar. Bahkan narasumber kami yang dokter spesialis kecantikan mengatakan ini butuh biaya besar, belum tentu bisa sembuh Pak. Nah, kira-kira itu yang saya khawatirkan Pak. Misalnya kalau bayangkan ya, umpamanya si ownernya ini juga sebagai yang punya klinik. Jadi ini bisa dieksploitasi orang ini. Mungkin dia memperdagangkan produk seperti itu, kemudian ketika ada masalah dipanggil lagi untuk konsultasi, dan itu bisa dikasih misalnya jangka waktu kau harus lakukan seperti ini, kalau ada bisa ditreatment, dan itu bisa panjang, dan itu kan membutuhkan biaya yang sangat seperti banyak. itu. Nah, tadi kembali di segmen pertama Pak Ambo mengatakan bahwasanya perlindungan konsumen itu dijamin haknya oleh undang-undang. Nah, kira-kira setelah ada kejadian seperti ini Pak Ambo, kemarin itu kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu BPOM menerbitkan list produk-produk kosmetik yang beracun, yang berbahaya untuk digunakan. Beberapa diantaranya, tidak sedikit diantaranya itu adalah milik suatu unit usaha yang beralamat dan beroperasi di Makassar. Nah, kira-kira apakah YLKI dari sisi hukumnya bisa menindaklanjuti di proses hukum hal-hal yang jelas-jelas terbukti merugikan negara ini Pak Ambo? Ya, sebenarnya kita mendesak sebenarnya hubungannya antara proses hukum dan tingkat edukasi dan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kalau kita mau edukasi masyarakat, terutama ketika ada pelaku usaha yang melakukan proses-proses penjualan dan produksi yang merugikan konsumen, harusnya ketika barang bukti sudah ada, proses hukum sudah, itu harus dipercepat. Kenapa? Ketika proses hukum ini tidak dilakukan secepat, itu bisa mengganggu tingkat ketidakpercayaan masyarakat, baik sebagai kepolisian maupun pemerintah juga. Pemerintah yang misalnya memberi izin. Nah, ketika ini tidak dilakukan, proses edukasi dan pembelajaran masyarakat itu sangat sulit. Kenapa?
Ya bagaimana kita mau kita percaya apakah itu proses hukum jalan sementara fakta yang ada di depan kita ini tidak memberi pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Sementara beberapa kasus lain, ketika ada kasus lain itu bisa diproses dengan cepat. Nah, ini sekali lagi masalah kepercayaan masyarakat, trust kepada aparat untuk melakukan proses ini, sehingga ketika ini bisa dilakukan dengan cepat dan baik, itu bisa memberi efek pembelajaran pada masyarakat bahwa ternyata ketika itu dilakukan pihak-pihak lain yang akan melakukan lagi proses-proses yang ilegal, proses yang melanggar hukum, itu bisa berpikir lagi. Tapi kalau ini lambat, itu kalau sesuai dengan prosedur hukum. Iya, jadi itu ini lagi masalah kepercayaan ini. Jadi ya kami sampaikan pada aparat kepolisian supaya, apalagi sekarang kepolisian sekarang ya ini waktunya untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Ya. Pemirsa NSTV Makassar, program podcast Potret Spesial Pocket ini yang dikatakan Pak Ambo Ase ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya kita menjadi korban penggunaan skincare beracun itu, dampak secara medis terasa, jangan sungkan-sungkan untuk datang melapor secara resmi ke YLKI. Nah, kalau misalnya ada yang melapor secara resmi ke YLKI itu Pak Ambo, apakah YLKI bisa mengambil upaya-upaya hukum atau apa dan semuanya pada posisi itu nantinya? Iya, tentu saja kalau mereka melapor pasti harus melampirkan riwayat riwayat misalnya mereka. Prosedurnya seperti apa Pak? Biar publik paham. Kalau ya misalnya. Sebenarnya sangat mudah. Jadi mereka harus terbuka bahwa mereka sudah memakai produk misalnya produk kosmetik yang diiklankan atau dipromosikan oleh siapa, kemudian kalau dia masih punya barang produknya itu masih lebih bagus, karena itu kan bisa diuji lagi sebenarnya. Karena itu bagian dari hal sangat penting bahwa dia memakai produk itu dan dia berdampak terhadap dirinya. Tapi kalau mungkin produknya nggak ada, itu agak susah juga, karena itu proses hukum harus punya bukti, ya, harus bukti bahwa dia masih menggunakan produk itu. Termasuk juga pada saat dia membeli, ada buktinya bahwa dia beli di mana, ada bukti jadi ada prosedur tersendiri Pak, ya, kalau datang melapor. Nah, kalau misalnya prosedur itu sudah dipenuhi sesuai dengan standarisasi YLKI, kira-kira dari sisi YLKI sendiri bentuk pelaporan ini akan dibawa kemana Pak? Nah, sebenarnya konsumen itu bisa menggugat sebenarnya. Menggugat. Artinya bukan hanya pidana Pak, ya? Iya, jadi dia menjadi korban dari proses pelaku usaha yang menyebabkan produk-produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pak Ambo, proses sekarang kan di kepolisian sedang berjalan. Banyak wacana atau opini negatif terhadap pihak kepolisian. Ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan kasus kosmetik legal ini. Kenapa ya saya bahasakan seperti itu? Karena tidak ditahannya ketiga tersangka ini menjadi pembicaraan yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Kita tahan dulu Pak. Oke. Kita akan bahas di segmen terakhir setelah pariwara yang satu. Kembali bersama saya Yusuf Alvarezi di program Potret Spesial Podcast. Pak Ambo, dari sudut pandang YLKI sendiri, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan yang notabene memiliki kewajiban moral untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sekarang lagi proses hukum Pak. Ada barang buktinya sudah diekspos. Nama-namanya sudah disebut, tersangkanya ada 3 orang. Tapi belum ditahan Pak. Bagaimana YLKI menyikapi ini Pak? Oke, dari sudut perlindungan konsumen, nah ketika ada suatu kasus proses di mana
sudah ada barang bukti, sudah ada Tersangka. dan sebagainya. Dan ketika ini penanganannya berlarut dan tidak disampaikan secara transparan kepada publik, Itu poinnya, Pak. akan ada korban-korban lain yang akan muncul. Karena ketika proses hukum yang tidak jalan, pihak-pihak lain yang sedang melakukan proses produksi yang ilegal itu masih jalan terus kan? Karena efek pembelajaran tidak ada Oh iya. di situ. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut, kita membiarkan korban-korban lain yang bisa ini. Karena tidak proses pembelajaran dari sisi penegakan hukum tidak jalan. Orang yang berniat untuk melakukan hal yang serupa itu berani karena dianggap ini bisa karena proses hukum tidak tidak terlalu berdampak terhadap orang pelaku usaha yang Nakal ya. yang seperti itu. Iya. Jadi itu tadi ketika ini berlarut akan ada korban-korban lain yang akan muncul dan jatuh seperti itu. Ya. Dari sisi hukum sendiri, Pak, ada beberapa poin yang dijadikan alas hak untuk segera menahan tersangka, Pak. Iya. Segera menahan seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Misalnya, untuk menghindari jangan sampai dia melarikan diri, Pak. Iya. Yang kedua, jangan sampai dia menghilangkan barang bukti, Pak. Nah, yang ketiga, jangan sampai mengulangi tindakan yang sama, Pak. Poin yang pertama mungkin ini, ya mudah-mudahan tidak melarikan diri, Pak. Sebenarnya tersangka. Nah, yang abstrak ini, Pak, absurd ini adalah poin kedua dan poin ketiga, Pak. Jangan sampai dia menghilangkan barang bukti. Ya. Karena ada tiba-tiba owner, Pak, owner skincare, ya, setelah dia dinyatakan tersangka, ada kesan di media sosial dia berubah profesi menjadi berbisnis catering, Pak. Tidak lagi mempromosikan kosmetik, tapi mempromosikan masakan lagi, Pak. Ya. Ada juga yang mengatakan saya tidak tahu itu produkku, kandungan zat yang terkandung di dalam. Bahwasanya ini adalah ulah pabrik tempat saya memproduksi itu. Wah, masa seorang owner, Pak, tidak tahu zat apa yang terkandung di kosmetiknya, Pak? Padahal kalau datang kosmetiknya di rumahnya yang setinggi gunung itu dia joget-joget di dekatnya. Dia mengeruk keuntungan dari situ. Berbagai macam alasan lah, Pak. Nah, ini dari sisi ini kira-kira singkat saja, Pak. Dengan tidak ditahannya para tersangka ini, Pak. Belum ditahannya, bukan tidak, Pak. Belum ditahannya para tersangka ini. Kira-kira singkat saja, Pak, LKI melihat ini seperti apa, Pak? Ini kan masalah konsumen secara punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi informasi ini yang transparan, termasuk juga proses-proses hukum yang dijalankan oleh polisi. Ini kan proses hukum dan hak masyarakat untuk mengetahui secara transparan. Kalau dia belum ditahan, dijelaskan ke publik. Kalau ada yang menghambat, dijelaskan ke publik. Nah, ke masyarakat untuk mengetahui, itu hak masyarakat dilindungi oleh undang-undang, hak untuk mengetahui informasi yang dilakukan oleh misalnya negara, dalam ini polisi. Karena kuat dasar hukumnya, Pak, ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ diatur bahwasanya apa yang menjadi hak customer tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan si pemilik produk itu kan bisa dikenai undang-undang ini, Pak. Nah, Pak Ambo, sebagai ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, kita tiba di penghujung acara di segmen 3, Pak. Kira-kira apa closing statementnya untuk pemirsa kami di Anies TV, Pak? Kamera. Nah, ini kan fenomena kosmetik terutama yang maklumat itu tadi ya, di mana kita menghargai ada proses inovasi dalam mempercepat produk dan penyebaran produk. Tapi yang sisi lain adalah perlu memperhatikan sisi kualitas, mutu, dan kemanfaatan produk seperti itu. Nah, ketika tidak diproduksi dengan baik, mengandung bahan berbahaya, itu bisa menimbulkan dampak hukum yang lain, dan itu bisa kontraproduktif terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga kita mengapresiasi proses produksi yang berbasis UMKM, tapi harus memperhatikan kualitas, kemudian mempromosikan secara baik, kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya kepada masyarakat. Ya. Untuk owner atau pemilik skincare sendiri ini, Pak, seperti apa, Pak, pesan-pesannya dari Yayasan Lembaga Konsumen? Ya, Anda pemilik skincare, Anda mempunyai tanggung jawab
Jadi Anda sudah mengambil banyak dari masyarakat dan ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab secara moral seperti itu. Terima kasih Pak Ambuasa, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Selatan telah hadir di studio News TV. Pemirsa News TV Makassar, apabila Anda merasakan atau mengalami kerugian secara medis akibat menggunakan produk-produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, jangan sungkan-sungkan datang untuk melapor ke YLKI. Yang jelas dasar laporan tak ada sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh YLKI Sulawesi Selatan. Kenapa itu penting? Karena sebagai lembaga, YLKI sebagai lembaga memiliki kewajiban moral untuk melindungi konsumen yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Terlebih lagi konsumen yang merasa dan terbukti dirugikan baik secara fisik maupun secara mental. Bukan hanya melalui proses pidana, tapi korban juga bisa menuntut kerugian material terhadap si pemilik atau si owner kosmetik ini. Selama kita selama, jangan kita kepincut harga murah tapi berbahaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.